Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi Mang Dedi sudah menyebutkan bahwa tujuan kita berpuasa ini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini adalah orang yang benar-benar beriman. Dan ciri dari orang-orang yang beriman itu, yang benar-benar imannya itu, disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan wa hum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Apa ciri-ciri orang yang beriman itu? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang dianugerahkan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan dan rizki yang mulia. Dari Quran surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4 ini, kita bisa menilai apakah puasa kita itu sudah menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang benar-benar beriman, yang cirinya ada 5 di Quran surat Al-Anfal 2, 3, 4 ini. Ciri yang pertama apa? Yaitu jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita bisa bertanya ke dalam hati kita masing-masing, apakah kalau sudah disebut nama Allah kita sudah bergetar hati kita? Kemudian ciri yang kedua, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Apakah kalau kita mendengar imam membaca Quran, membaca surat, itu bertambah keimanan kita? Suratnya, kalau tambah keimanan kita, suratnya makin panjang dibacakan, kita akan makin senang, makin nikmat, dan bertambah keimanan kita. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengingat dalam kehidupan, mungkin dalam sekarang ini atau di masa lalu atau tengah berlangsung, jika disebut nama seseorang bergetar hati, jika membaca WA atau suratnya bertambah cintanya, itu adalah ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta. Jadi orang-orang ketika jatuh cinta itu jika disebut nama orang yang disukai bergetar, lihat motornya bergetar, lihat helmnya bergetar hatinya. Kemudian jika membaca suratnya, membaca WA-nya, bertambah cintanya. Itu orang-orang yang benar-benar jatuh cinta. Mungkin di sini Bapak, Ibu, adik-adik pernah atau tengah merasakan seperti itu. Nah, sesungguhnya saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, disebut nama Allah, bergetar hati kita. Jika dibacakan kepada kita Al-Quran, ayat-ayat Allah, bertambah keimanan kita. Jadi orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman itu adalah orang-orang yang betul-betul sedang jatuh cinta kepada Allah.
disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Dan Allah menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu memang benar-benar amat sangat cintanya kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Dan adapun orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah ini mesti dibuktikan tadi dalam Quran surat Al-Anfal, yaitu ayat 2, 3, dan 4. Di ayat ketiga Allah berfirman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang yang beriman itu benar-benar bertawakal kepada Allah. Tawakal ini artinya kita sungguh-sungguh bekerja, menyempurnakan pekerjaan kita. Bagi yang masih sekolah, sungguh-sungguh belajar, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal ini kita menyandarkan apapun kepada Allah. Kemudian ciri yang keempat orang-orang yang benar beriman itu adalah alladzina yuqimuna sholat, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman ini tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, tetap sholat, di perjalanan tetap sholat, tetap menjaga sholat 5 waktu. Jadi kalau kita mau benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, jaga sholat 5 waktu ini apapun kondisi kita. Kemudian ciri orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya. Tadi disebutkan oleh Mang Dedi, infak ini dilakukan dalam kondisi apapun. Alladzina yunfiquna fis sarai wa dharri, yaitu menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita ingin menilai keberhasilan puasa kita, apakah kita ini sudah menjadi orang yang bertakwa, kita bisa menilai apakah ciri-ciri orang yang benar-benar beriman ini sudah kita miliki, yaitu jika disebut nama Allah bergetar hati kita, jika dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, apakah sudah bertambah keimanan kita. Kemudian apakah kita bertawakal kepada Allah, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman itu betul-betul amat sangat cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang mengadakan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Kita barangkali dalam hidup kita itu pernah mengalami jatuh cinta kepada seseorang. Bangun tidur ingat dia, mau makan ingat dia, buka puasa pun ingat dia, bahkan saat sholat pun ingat dia yang kita cintai. Nah, jangan-jangan saat itu kita sudah menjadikan dia yang kita cintai itu sebagai tandingan-tandingan selain Allah, yang kita mencintainya sebagaimana atau melebihi cinta kita kepada Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersyahadat, menyatakan bersaksi kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah,
Maka ketika kita menyatakan la ilaha illallah, itu artinya tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang paling kita pentingkan kecuali Allah. Tidak ada yang paling mendominasi hati dan pikiran kita kecuali Allah. Jadi kalau ketika kita jatuh cinta, bangun tidur ingat dia, makan ingat dia, jangan-jangan dia yang kita cintai itu sudah menjadi ilah kita. Maka kita luruskan niat la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Jangan sampai kita mengadakan tandingan-tandingan selain Allah yang Allah firmankan di Quran surat Al-Baqarah 165 tadi. Memang manusia ini cenderung kepada sesuatu yang kelihatan, ya, kelihatan. Dan Allah itu sesuatu yang tidak kelihatan. Maka kepada sesuatu yang tidak kelihatan ini memang kita susah untuk mengenali, apalagi untuk mencintai. Dan mencintai lain jenis, suami, istri, anak, itu sesuatu yang fitrah sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Zuzina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah kepada manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diingini, kepada anisa, wanita, banin, anak laki-laki, kemudian harta benda, rumah tinggal, perniagaan, ya. Tapi ingat bahwa kecintaan kita kepada semua itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita setelah kita puasa di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, yang mencintai Allah dan dicintai olehnya. Billahi taufiq wal hidayah.